mengapa tuh. Bukannya kurang mengapa mampu. iya, mengapa perlu arhatik yoga? Arhatik yoga itu dari kata arhat. Arhat itu adalah orang suci. Yoga itu penyatuan. Jadi bagaimana dengan mengikuti arhatik yoga? Bagaimana kita menjadi orang suci? Bagaimana orang suci yang menyatu dengan Tuhan seperti itu? Itu adalah idealnya. Nah, tapi kan itu kadang-kadang terlalu jauh menjadi orang suci gitu loh. Sedangkan, aduh, kelihatannya jauh sekali. Nah, yang di tingkat 5 ini, setidaknya ketika kita menjalani arhatik yoga itu ada semacam ilmu kehidupan yang luar biasa dan juga akhirnya kita menjalani ada namanya pemurnian, pemurnian fisik, pemurnian batin, dan juga ada meditasi-meditasi tingkat tingginya kayak Kundalini, terus meditasi ke kesadaran yang lebih dalam. Nah, ketika melakukan semua itu secara teratur, itu kita pasti menjadi orang yang lebih baik. Kalau menjadi orang suci itu kayaknya kejauhan, akhirnya kita di iniin setidaknya ketika kita menjalani arhatik yoga, kita akan menjadi orang yang lebih baik seperti itu. Nah, ketika kita di arhatik yoga itu diajarkan golden rule. Ya, kalau lu nggak mau diperlakukan seperti ini, jangan memperlakukan seperti ini juga ke orang lain. Kurang lebih seperti itu. Apa yang kau lakukan kepada orang lain, dirimu perlakukan kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Ada five pillar, ada five virtue. Jadi dengan five pillar, five virtue itu nggak saya detilin, tapi ketika melakukan itu golden rule, five pillar, five virtue, kehidupan kita nggak mungkin nggak berubah kalau melakukannya secara disiplin dan teratur. Nah, kebanyakan orang ikut pranic healing, kejar-kejaran workshop, 6 bulan selesai, 3 bulan sampai tingkat 5, 4 bulan. Karena apa? Karena punya uang. Tapi tidak menjalani benar-benar kesungguhan disiplinnya. Meditasi, kalau misalnya dari awal 1 sampai tingkat 3, meditasi Twin Heart yang diajarkan. Nah, orang nggak menjalankan itu terus dan nggak service, nggak tithing, tapi akhirnya ngejar workshop, tek 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 sampai tingkat 5, akhirnya setelah tingkat 5 gue udah selesai. Gue udah selesai, tapi loh kok hidup gue cuma begini aja. Yang dikejar itu bukan workshopnya sebetulnya, tapi latihan-latihan yang perlu dijalankan sehingga kita terus-menerus dengan pengetahuan workshop berikutnya akan kita tercerahkan, kita melaksanakan ajarannya, dan kita meditasi. Sehingga nanti kalau misalnya benar-benar kita lakuin, yang arhatik yoga, kalau kita lakuin benar-benar latihannya, 3 sampai 5 tahun. Maksimal 5 tahun lah. Kalau kita lakukan full gitu loh setiap hari, tidak mungkin tidak berubah hidupnya di segala bidang. Gitu. Kurang lebih misalnya saya bisa bilang lah, misalnya benar-benar menjalani 5 tahun yang latihan arhatik yoga, nggak mungkin kita penghasilan kita nggak berubah minimal 3 kali gitu, nggak mungkin. Karena kalau, nah ini saya ngomong secara umum ya, bisa tiap orang berbeda, bisa tiap orang berbeda karena apa? Tergantung amal ibadah. Tapi secara rata-rata 5 tahun lah menjalani yang latihan arhatik yoga nggak mungkin nggak berubah. Ada yang cepat sebetulnya. Ada yang tadinya di saya observasi sendiri, jadi saya melihat sendiri ada orang yang jatuh pas masuk parenting healing benar-benar jatuh. Tapi akhirnya dia ngelaksanain, akhirnya dia bisa dapat. Tadinya dia ditinggal suami sampai uh, kebelit kartu kredit, nggak ada kerjaan, dia seorang istri adalah nge-grab juga, sampai sekarang dia akhirnya bisa dapat kerjaan, uh, bisa posisinya bagus, pindah lagi kerjaan posisinya bagus, general manager ke atas lah posisi bagusnya, mungkin kepala divisi atau mungkin sekarang udah direktur, nggak tahu saya, tapi pokoknya posisi yang atas lah seperti itu. Dan akhirnya sekarang udah punya anak lagi, dan yang cepet-cepet bisa seperti itu. Ada yang malah yang mulai dari bawah bisa
10 kali dari penghasilannya dulu gitu. Dulu sih penghasilannya biasa aja lah seperti itu, tapi sekarang bisa 10 kali lipat gitu. Nah, semua sih tergantung semua tabungan amal ibadahnya. Nah, di situ yang saya pengen membuka teman-teman, ya memang dibilang mahal ya mahal, tapi sangat-sangat worth it sekali. Jadi pun kita MPP malam, gratitude pagi, ya anggaplah 1 tahun satu workshop lah. Satu workshop anggaplah yang awal-awal ini kan 2,5 seperti itu. Sampai tingkat 3 tingkat 2 sih udah 2,7 ya atau apa. Tapi 1 tahun satu workshop, bisa lah menurutku ya. Kalau bener-bener niat nyicil gitu, bener-bener niat eh, sebulan aja nabung 200.000 aja, 200.000 kali 12 udah berapa? Udah bisa lah buat nyicil workshop. Nah, setahun satu workshop tapi Twin Heart Meditation tiap hari. Nah, Twin Heart Meditation pun belum ikutan workshop aja kan teman-teman udah ngeliat testimoninya udah sangat-sangat luar biasa. Itu emang Twin Heart Meditation memang buat publik. Buat publik kelihatannya sederhana, tapi itu adalah meditasi tingkat tinggi. Dan Master Chua boleh bilang sebarkan Twin Heart Meditation untuk umum. Tapi memang karena salah copyright, akhirnya kita menyadur dari meditasi jantung kembar, kita meditation peace and prosperity itu untuk menghindari copyright. Tapi dengan kita temenin terus dan kita pengen teman-teman disiplin, pengen agar ya teman-teman berubah. Malah yang karmanya baik hanya Twin Heart Meditation aja. Kayak ada seseorang di Batam itu tadinya punya keinginan untuk the best employee di Sebatam. Akhirnya yang kekabul dengan rajin Twin Heart Meditation selama 1 tahun itu jadi the best employee se-Indonesia. Akhirnya dia juga naik jabatan, naik gaji tentunya. Dan keinginannya kekabul hanya dengan Twin Heart Meditation. Ada juga temen yang ngelaksanainnya malah latihan ahratiknya malah jarang. Dia malah menjalankan hanya Twin Heart Meditation. Tapi dengan Twin Heart Meditation banyak keinginannya terkabul. Gitu. Nah itu sih sekilasnya. Sekian dan terima gaji. Terima kasih, Ko